pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Betul sekali adik-adik. Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai atau kita bersaat teduh, Kamita mau ajak adik-adik untuk olahraga sebentar nih. Yuk adik-adik di rumah berdiri, kita mau gerakin semua badan kita. Tangan kita, kaki kita. Nah kalau sudah, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau saat teduh. Sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Cuwi Cuwi. Masih ingat kan? Adik-adik berdiri, kita pakai gerakannya ya. Cuwi cuwi, cuwi dudam dam. Shalala. Cuwi cuwi, cuwi dudam dam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, agar kami mau duduk manis dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik berdiri, kita pakai gerakannya ya. Silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 2 ayat 10 sampai 12. Cara membacanya, Kanita akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam bersama Kamita. Mari bermazmur. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Bahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, untuk merespon Mazmur, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Adik-adik berdiri, kita pakai gerakannya ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau pisah kelas. Tapi kita mau mendengar pengumuman IMPA berikut ini.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar minggu ini? Ya, luar biasa, adik-adik harus tetap semangat dan juga harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum susu, makan sayur dan buah, dan juga minum vitamin ya adik-adik. Nah, sebelum kalian bercerita, kalian mau adik-adik duduk yang manis? Kita sama-sama berdoa yuk. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita. Ajar kami untuk duduk diam sehingga kami boleh mendengarkan dan boleh melakukan cerita yang disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kalian yang akan bercerita, sehingga apa yang boleh kalian ceritakan, semuanya itu boleh berguna untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kalian akan bercerita tentang dua hewan. Yang satu adalah hewan ini. Siapa yang pernah lihat? Kancil. Ya, dan yang satunya lagi adalah namanya siput. Iya, mau dengar ceritanya? Kita lihat bersama-sama yuk ceritanya. Kancil dan siput. Di sebuah hutan, terlihat seekor kancil yang sedang asik bermain bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kancil ini hewan berkaki 4, sehingga ia bisa berlari dengan cepat di hutan. Ia dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ia pun sering menolong hewan-hewan lain karena kelebihannya itu. Itulah sebabnya hewan-hewan lain sering memuji kancil. Tapi dengan banyaknya pujian membuat kancil menjadi sombong. Sementara itu, dari kejauhan terlihat siput.
Ia memiliki tubuh yang sangat mungil dan berjalan sangat pelan. Karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Tibalah siput di tengah-tengah kancil dan hewan-hewan lainnya yang sedang asik bermain. Dan siput menyapa teman-temannya. "Halo teman-teman." Kancil pun berkata, "Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari cepat kayak aku?" Benar kan teman-teman? Kalau kita lomba lari aja, aku selalu jadi pemenangnya. "Kancil, kamu tidak boleh sombong seperti itu." Tapi kan benar. Oh iya, aku lupa siput. Rumahmu itu pasti sangat berat kan? Itu sebabnya kamu tidak bisa berjalan dan berlari cepat kayak aku. Benar kan siput? "Kancil, kamu jangan mengejek siput terus dong. Kita tidak boleh sombong. Tidak apa-apa kalau siput hanya bisa berjalan dengan pelan. Benar kan siput?" "Iya, aku tidak apa-apa. Tetapi aku tetap bersyukur kok teman-teman dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk aku. Kita harus tetap belajar sabar, rendah hati, dan jika kita mau menolong teman kita harus menolongnya dengan tulus. Setuju kan teman-teman?" "Iya, aku setuju siput." "Aku juga setuju. Yuk kita main sama-sama lagi yuk." Kemudian siput, kancil, dan juga teman-temannya kembali main bersama dengan gembira. Adik-adik, dari cerita tadi kita semua mau belajar ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap rendah hati, sabar, dan jujur seperti firman Tuhan kita nih pagi hari ini adik-adik yang mau mengingatkan kita melalui surat yang ditulis oleh Bapak Paulus untuk jemaat yang di Korintus. Jika kita melakukan kebaikan, hendaknya kita tetap rendah hati dan tidak memuji diri sendiri dan juga tidak mencari pujian ketika kita melakukan kebaikan. Nah, perbuatan baik itu apa saja adik-adik? Ya, kita harus jujur, sabar, benar sekali, rendah hati. Terus kita mau membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Lalu juga kita mau menolong teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, karena perbuatan baik yang kita lakukan, tentu saja Tuhan Yesus yang melihatnya pasti sangat senang. Ingat ya adik-adik, perbuatan baik yang kita lakukan ini semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sebutkan secara bersama-sama yuk adik-adik. Bisa membuat hati seperti ini, bisa? Ya, perbuatanku seperti ini. Perbuatanku, ya kita coba bersama-sama ya. Perbuatanku menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi adik-adik, perbuatanku menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Jika belum, videonya dapat di-pause dan adik-adik dapat mengambil Alkitab adik-adik. Dan jika sudah, ayo bersama-sama kita buka 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Jika sudah ketemu, biarkanlah Alkitabnya terbuka dan kita bersama-sama berdoa. Dan yang sikap duduknya masih tiduran atau masih santai-santai, ayo sikapnya yang rapi dulu. Kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan diceritakan hari ini. Dan kami dapat melakukan firman Tuhan dan dapat menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, nanti cara membaca Alkitabnya untuk ayat yang ganjil akan dibaca oleh laki-laki dan nanti dibantu oleh Revel. Dan ayat yang genap nanti dibaca oleh perempuan dan nanti dibantu oleh Naomi. Marilah kita membaca Alkitab. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak memunai aku. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan.
Adik-adik, kita harus mencontoh Bapak Paulus dan teman-temannya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi anak yang rendah hati. Contohnya, pertama, kita nggak boleh sombong kalau kita juga main game. Kita punya gadget baru yang harganya mahal banget, kayak handphone baru, atau kita baru dibeliin PS5. Atau kita sombong menjadi anak yang berprestasi. Yang kedua, kita nggak boleh bangga atas pujian. Contohnya, kayak aku ngomong sama orang-orang, aku jago banget loh main game, sampai aku tuh dibilang ratunya game online. Nah, nggak boleh kayak gitu adik-adik. Atau misalnya kita sombong karena kita berprestasi, juara lomba lari maraton. Jangan gitu ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita juga harus membantu orang-orang yang pernah jahat sama kita. Jadi kalau mau bantu orang, jangan pilih-pilih. Walaupun dia pernah jahat sama kita harus tetap menolong mereka. Adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Karyo pada Minggu pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Karyo ulangin lagi dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan yang dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Karyo mau bercerita tentang seorang pemimpin rohani yang baik, yaitu terdapat dari sosok Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu contoh pemimpin rohani yang baik. Pemimpin rohani itu bisa kita artikan seperti pendeta dan majelis jemaat yang memberitakan firman untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan kesempatan kali ini juga Karyo mau menyampaikan bahwa pada saat Rasul Paulus memberitakan firman di daerah Korintus, Rasul Paulus banyak menemukan sekali rasul-rasul palsu atau pemimpin-pemimpin rohani yang palsu. Dengan kata lain, mereka memberitakan firman untuk kesenangan hati mereka sendiri, bukan berasal dari hati mereka untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka ini hebat. Biar dipandang orang-orang lainnya, mereka dipandang hebat dan mereka bisa jadi sombong. Dan Rasul Paulus memberitakan untuk jemaat di Korintus agar berhati-hati dengan sosok pemimpin rohani yang seperti ini.
dengan sikap para pemimpin rohani yang seperti itu bukan untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan itu untuk kesenangan mereka diri sendiri. Dan Karyo mau menyampaikan, setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu adalah bentuk dari suatu pelayanan yang sederhana. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, contoh membantu adik, membantu orang tua, dalam mengerjakan segala sesuatu hal yang di rumah, itu adalah contoh pelayanan di lingkungan keluarga. Bukan karena kita takut orang tua, tapi itu harus kita lakukan bahwa itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dari sikap baik yang kita lakukan, dapat menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita, dan orang-orang di sekitar kita juga dapat melihat, oh itu contoh yang baik, dan kita sebagai orang Kristen harus menjadi sosok pemimpin yang baik. Dari sekitar orang-orang yang melihat tingkah laku kita di rumah maupun di sekolah, mereka juga turut memuliakan Tuhan dari mereka melihat kita melakukan sikap yang baik. Dan adik-adik Karyo juga mau menyampaikan suatu contoh. Jika kalian dipilih di sekolah menjadi ketua kelas atau pemimpin, lakukanlah itu dengan ketulusan hati dari kalian, bukan untuk merasa hebat, bukan untuk jadi sombong, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kehidupan kita diberikan juga oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadikan diri kita sombong. Dan segala hal yang kita lakukan baik, jangan sampai jadi sesuatu hal yang bikin kita tuh jadi sombong, tinggi hati. Kita harus tetap memiliki sikap rendah hati yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan adik-adik kelak akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Di kedepannya adik-adik adalah sosok pemimpin. Jadi teladanilah sikap Rasul Paulus menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin rohani yang baik. Gak cuma pemimpin di dalam bentuk rohani, tapi lakukanlah itu semuanya dengan baik. Jadikanlah sosok pemimpin yang baik agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan cukup sekian pembacaan firman kita hari ini. Karyo akan berpesan, jadilah pemimpin yang baik. Terima kasih. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Kak Eca mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas seperti ini. Kita akan buat cetakan tangan kita atau cetakan tangan mama papa. Lalu kita menggambar hiasan, menulis, dan mewarnai. Kak Eca akan tunjukin cara-caranya. Nanti adik-adik siapkan apa yang Kak Eca sebutkan ya. Yuk kita buat. Nah, untuk membuat aktivitas kali ini, adik-adik perlu kertas, alat tulis, boleh pensil, pulpen, atau spidol. Kak Eca kali ini pakai spidol. Lalu untuk mewarnai, adik-adik bisa pilih pensil warna atau krayon. Nanti Kak Eca mau pakai krayon. Kita mulai ya. Pertama, adik-adik membuat cetakan tangan. Adik-adik bisa buat cetakan tangan dari tangannya mama atau tangannya papa, atau pendamping di rumah, atau tangan adik-adik sendiri. Seperti ini. Lalu bagian ini adik-adik tutup. Dan kita membuat bentuk kepala ikan. Jangan lupa matanya dan mulutnya.
Di bagian sini adik-adik tulis perbuatanku, tanda sayang aku kepada Tuhan. Lalu di bagian jari-jarinya, Kak Ica sudah menyiapkan slide untuk adik-adik tulis apa-apa saja yang akan diisi di bagian jari-jari ini. Setelah itu kita akan menghias menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, untuk mengisi cetakan tangan tadi, Kak Ica sudah menyiapkan slide yang adik-adik harus pilih perbuatan-perbuatan apa saja yang menyenangkan hati Tuhan sebagai tanda sayang adik-adik kepada Tuhan. Kak Ica sudah siapkan ada berdoa, berteriak-teriak, jujur, mencubit, berbagi, mengeluh, ngambek, patuh, sabar. Adik-adik pilih 5 perbuatan-perbuatan ini, lalu tulis di setiap jari-jari yang adik-adik sudah gambar sebelumnya. Oke? Sekarang kita menghias ikannya. Kak Ica membuat terumbu karang. Lalu Kak Ica warnainya pakai krayon. Demikian aktivitas minggu ini, adik-adik bisa buat seperti ini ya. Kak Ica tunggu postingan adik-adik di Instagram PA Pelita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kami senang sekali bisa menyapa adik-adik semua di hari Minggu ini. Ya, adik-adik, ini adalah saatnya adik-adik melakukan aktivitas. Untuk hari ini, kami mau mengajak adik-adik untuk menyusun kata-kata atau potongan kata dari salah satu ayat Alkitab. Nah, jadi Kakak Michelle mau pertama-tama adik-adik menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Kalau tadi Alkitab sudah disimpan atau sudah ditaruh lagi, diambil lagi ya. Karena kita akan menyusun kata-kata dari Alkitab ini. Ya, kalau sudah diambil, sekarang kita buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya adik-adik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, demikian bacaan kita. Adik-adik, tugas kalian sekarang adalah kalian harus mengingat kata-kata ini dengan baik, karena kalian akan menyusun kata-katanya. Jadi kalian tidak boleh melihat di Alkitab. Oke, ingat ya. Ini kata-katanya apa ya, Kak? Oke. Karena Kakak Michelle akan mengacak kata-katanya sudah dipotong-potong. Kemudian kalian harus menyusunnya dengan cara menulisnya kembali. Kemudian kalian hafalkan. Sudah siap? Ya, jadi baca dulu, susun, dan hafalkan. Sekarang akan silakan kasih tunjuk kata-kata yang sudah diacak atau sudah dipotong. Kita lihat satu ini ya. Cekidot. Ya adik-adik, tadi kalian sudah lihat kan potongan dari kata-kata yang tadi sudah kalian baca dari Matius 5 ayat 16. Sekarang kalian bisa menyusun kata-kata itu, bisa kalian tulis di buku dan kalian hafalkan. Kemudian kalian bisa minta tolong papa mama atau kakak kalian untuk merekamnya. Ya, direkam, kemudian bisa kalian kirimkan ke nomor kakak kalian. Videonya nanti bisa kita post di Instagram Pelkat PA Pelita. Ya, jadi jangan lupa ketika kalian selesai menghafalkannya, kalian bisa merekamnya dengan kamera, dengan HP. Kemudian dikirimkan ke nomor kalian dan nanti akan dipost di Instagramnya Pelkat PA Pelita. Oke adik-adik, jadi itulah aktivitas kita pada hari Minggu ini. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di IMPA yang akan datang. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara,
Juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati ibu dan bapak pendeta, ibu dan bapak penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau berdoa persembahan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi kita mau bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Kita mau nyanyinya pakai gerakan ya, jadi adik-adik yuk berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita mau berdoa penutup. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik dan benar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Ibadah hari Minggu pelayanan anak kami sudah mau selesai. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sehingga apa yang kami dengar boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau ingetin lagi nih, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, pakai masker jika berpergian, dan tetap semangat dan bersukacita. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!